warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang anggur Jupiter yang kita tanam secara on-road untuk pembuahan kesekian kalinya. Bagi kawan-kawan yang baru mengikuti video saya, mungkin baru menyimak video ini, maksud saya, mungkin masih bertanya-tanya apakah ini varian ini mudah berbuah dan sudah berbuah keberapa kali. Jadi di video-video saya sebelumnya sering saya tampilkan untuk secara keseluruhan anggur Jupiter yang kita tanam secara on-road di greenhouse yang ini. Jadi secara keseluruhan tanpa rootstock, artinya kita tanam melalui stack atau on-road. Dan justru di saya, varian ini justru bagus kita kembangkan secara on-road atau tanpa rootstock. Baik dari produktivitasnya maupun kelangsungan hidup tanaman ini, serta ketahanan terhadap penyakit. Jadi varian ini anggur Jupiter Seedless atau anggur Jupiter Origin USA. Jadi ini bukan Jupiter Ukraina, tetapi ini anggur Jupiter Origin USA. Seperti ini. Ini murni tanpa GA3. Untuk pembuahan yang kesekian kalinya, karena ini kita buahkan secara terus-menerus dan baru kita istirahatkan manakala tempatnya sudah penuh di para-para ini, baru kita lakukan foundation pruning. Cukup bagus dengan pemupukan full organik. Nih, ini belum kita lakukan penjarangan lagi, masih terlalu padat. Nanti kita akan lakukan penjarangan sekali lagi. Dan bisa dilihat buahnya sangat banyak. Ini sudah tidak saya aplikasikan pupuk kimia sama sekali. Jadi kita hanya menggunakan full organik untuk pembuahan kali ini dan seterusnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini semua yang kita pangkas berhasil membawa buah dengan kualitas yang bagus. Ini semuanya berbuah sampai ujung-ujung sana. Bisa dilihat. Agak silo ini karena ini matahari masih dari arah timur. Nih. Cukup bagus malainya. Meskipun tanpa GA3. Panjang tandannya. Kita ke sebelah sini. Jadi salah satu varian anggur impor yang bagus dikembangkan secara on-road adalah anggur Jupiter. Sampai ujung-ujung sana semua berbuah nih. Bisa kita lihat. Nih. Cukup padat buahnya. Ini tanpa rootstock. Semua kita kembangkan secara on-road. Kita bikin bedengan seperti ini. Ini ada yang bertanya kemarin, media tanamnya apa? Ini media tanamnya hanya tanah murni di tempat ini. Jadi kita tidak menambahkan sekam mentah, sekam lapuk, kohe kambing, maupun kompos di awal tanam. Cuma tanah ini kita gemburkan, kita bikin gulutan, lalu kita tanam. Dan kita selalu tambahkan mulsa dari jerami padi maupun kompos dedaunan yang ada di pagar kebun kami ini. Ketika kita melakukan pemangkasan, kita tumpuk di bawah pohon ini untuk kita jadikan kompos. Pemupukan rutin seminggu sekali, kita menggunakan POC air lindi dan PSB yang kita mix jadi satu. Ini sudah mulai verizon. Semuanya ada buahnya di setiap pohonnya. Jadi tidak semua anggur impor bagus dikembangkan secara on-road. Bahkan ada yang wajib menggunakan rootstock atau batang bawah untuk mendukung tumbuh kembang daripada tanaman ini sendiri. Nih. Tanpa GA3 cukup panjang nih malainya. Anggur Jupiter Origin USA. Varian ini ketika kita tanam secara on-road, aromanya lebih wangi. Itu pengalaman di saya, mudah mencapai tandan maksimal, tidak mudah terserang penyakit, atau cenderung lebih kebal terhadap serangan hama. Dan produktivitasnya
lebih baik. Jadi untuk varian anggur Jupiter di tempat kami sudah kita kembangkan secara keseluruhan, secara on road. Kecuali kebun di lokasi satu, memang di sana adalah kebun riset, jadi kita menggunakan berbagai rostock dan juga ada yang on road, tapi pada kesimpulannya bagus yang on road. Nih. Dan ini kita melakukan pemangkasan pembuahan bertingkat untuk varian ini. Contohnya seperti ini sudah berbuah, sudah kita panen, kita pangkas, ini berbuah lagi. Ini kita pangkas 6 daun. Sebelum kita pangkas, kita lakukan esel break di 15 daun. Baru setelah daun terujung, ukurannya sama dengan daun-daun di depannya, kita pangkas di 6 dari tandan buah. Seperti ini. Ini contohnya. Ini tandan buahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, ini sudah kita pangkas untuk kita buahkan kembali. Seperti itu. Dan produktivitasnya masih bagus ketika kita masih membuahkan 3-4 kali. Baru setelah tempatnya habis, kita melakukan foundation pruning untuk anggur Jupiter ini. Kita lihat yang sudah kita lakukan pemangkasan dan sudah seprut di sini mungkin. Ntar kita cari dulu. Ini contohnya. Ini membawa 2 dompol. Cukup bagus. Kita pangkas di bat ke-6 dan ini terlihat sudah mengeluarkan bunga kembali. Seperti itu. Jadi mula-mula tanaman ini kita setelah berbuah, daunnya kita pelihara minimal 12 sampai 15 daun, kita esel break. Setelah daun terujung ukurannya sama atau rata dengan daun-daun di depannya, kita pangkas di bat ke-6, membawa klaster bunga. Begitu juga pula yang ini, sama nih, kita pangkas di bat ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga bawa bunga lagi. Jadi nanti buahnya terus menerus. Setelah padat dan cabang terlalu panjang, baru kita melakukan foundation pruning sekaligus mengistirahatkan pohon. Itu yang saya lakukan untuk varian Jupiter di kebun ini. Dan buahnya cukup bagus dan banyak. Nih, padat nih sampai sana-sana. Ini agak silo nih karena ini matahari dari timur. Sedangkan lajur ini, lajur bedengan ini adalah dari arah barat ke timur untuk mendapatkan terpaan sinar matahari yang merata. Ada buahnya semua. Ada yang sudah Verizon juga, mungkin dari arah sini ya, jadi nggak terlalu silau. Tuh. Cukup banyak buahnya sampai sana-sana. Ini persabangannya seperti ini. Tuh, terlihat. Jadi dari bibit seperti apa yang kita tanam sehingga 4 bulan kemudian juga sudah bisa kita buahkan untuk varian ini. Kita lihat ke bibit-bibit yang kita jual dan di awal kita tanam. Seperti inilah bibit anggur Jupiter yang siap tanam, yang kita kembangkan secara on road. Jadi bibit-bibit seperti ini ketika kita tanam, ini contohnya, ini tanpa rootstock ya. Anggur Jupiter seedless atau origin USA. Bibit ini usianya sudah di atas 3 bulan. Dan siap tanam. Jadi ketika ini kita tanam 4 bulan kemudian, biasanya bahkan 3 bulan lebih sedikit, dan terbentuk cabang tersier, varian ini mudah dibuahkan. Dipangkas pasti berbuah. Seperti ini. Cukup banyak untuk stok varian Jupiter karena permintaan varian ini di saya cukup banyak, atau boleh dibilang bibit terlaris di kebun kami adalah tetap anggur Jupiter. Seperti ini. Kami ready ribuan pohon untuk varian ini. Ini sudah kita taruh di tempat yang terkena panas dan hujan.
Jadi pohon ini sudah terlatih. Nih, seperti ini. Jadi kena panas dan hujan langsung. Penyepraian fungi kita lakukan seminggu sekali. Jadi bibit ini betul-betul siap tanam. Ini contohnya juga nih. Sampai ujung sana. Terlihat. Ini juga. Ini yang masih kecil, itu yang sudah besar. Ini yang di trellis. Buahnya cukup banyak sampai ujung sana. Ini yang 1 minggu lagi kita panen. Jadi nanti buahnya akan cenderung kehitaman. Merah ke hitam-hitaman jika mendapatkan terpaan sinar matahari yang cukup. Untuk varian ini. Ini sudah manis, tetapi warnanya atau pigmen merahnya belum terbentuk sempurna. Karena HSP-nya memang belum sampai. Ini baru 80 HSP lebih sedikit. Nanti kita akan panen di 95 atau 100 HSP. Nih, mulus meskipun kena panas dan hujan. Dan ini kita lakukan juga pembuahan bertingkat di sini. Dan ini juga ada buahnya. Dan nanti bertingkat 1 kali lagi. Biasanya saya membuahkan 3 atau 4 kali baru kita lakukan fondasi pruning kembali. Daunnya seperti ini, cukup vigor. Ketahanan terhadap jamur agak mendingan, tetapi bukan berarti tanpa dirawat. Tetap kita lakukan perawatan rutin seminggu sekali di kala musim hujan, karena ini di tempat terbuka. Kalau musim kemarau nggak ada masalah, 1 bulan sekali. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.